Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada dan dalam keadaan apapun, ya. Dan saya bersyukur saya bisa berada hadir dimanapun Bapak Ibu berada, ya. Dan kiranya apa yang saya sampaikan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, firman Tuhan ini kiranya akan selalu menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu merasa terberkati, ya silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komentar, ya. Dan Bapak Ibu bisa bersaksi, nanti saya akan bacakan pada saat live seperti ini, ya. Bapak Ibu juga saya mohon Bapak Ibu bisa men-share ya link channel Galilea Network ini ya kepada yang lain supaya mereka juga terbangun iman mereka dan juga mereka diberkati. Baik Bapak Ibu, siapkan diri kita untuk kita membaca, dengar, renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Terima kasih untuk rahmat anugerah-Mu yang kami terima di hari ini. Dan kiranya setiap mereka yang selalu mengikuti tayangan Sahabat Galilea, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus setiap mereka mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu. Apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Yesaya 41, Israel hamba Tuhan. Mulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 11, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 15, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam.
Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 17, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Ayat 18, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ayat 19, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikian di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41 pada ayat 8 sampai dengan ayat 20 bicara tentang Israel, hamba Tuhan. Nah, di ayat 13 dikatakan begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan jangan takut, Tuhan pasti menolongmu. Amin. Katakan orang di samping kiri kananmu, jangan takut, Tuhan pasti menolongmu. Amin. Nah, banyak hal yang membuat seseorang mengalami ketakutan, kegentaran, dan cemas. Apakah itu musibah, bencana alam, krisis, terorisme, ya, perampokan, pembunuhan, ancaman, kegagalan, ataupun persaingan antara individu di segala aspek kehidupan. Inilah yang membuat orang mengalami ketakutan, ya, kegentaran dan cemas. Nah, bagi orang percaya yang benar-benar hidup melekat hatinya kepada Tuhan, tidak sepatutnya kita mengalami ketakutan yang berlarut-larut, sebab ada jaminan perlindungan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika murid-murid sedang berada di dalam perahu, ya, dan Kristus juga turut serta bersama mereka di dalam perahu yang sama, di danau yang sama. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau baca di Matius pasal yang ke-8 di ayat 23 mulai, ya, Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilang. Tiba-tiba taufan dahsyat mengamuk dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu hampir penuh dengan air dan nyaris tenggelam. Murid-murid menjadi sangat takut dan cemas, ya. Dan kemudian bersegeralah mereka membangunkan Tuhan Yesus. Di Markus pasal 4 pada ayatnya yang ke-38 dikatakan begini, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, Tuhan segera bangun dan menghardik angin dan danau itu, sehingga angin dan danau pun menjadi tenang sekali. Nah, berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat yang ke-40. Nah, para murid mengira bahwa Tuhan tidak mempedulikan dan membiarkan mereka binasa. Mereka lupa bahwa dengan mujizat-mujizat yang guru sudah perbuat,
ya kepada orang lain, maka dia juga akan melakukan hal yang sama dalam peristiwa di mana murid-murid bersama-sama dengan dia di dalam satu perahu. Nah, Bapak Ibu mengalami amukan taufan yang sangat dahsyat, iman mereka langsung melemah. Ya kan? Kenapa? Karena takut perahunya akan tenggelam. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali ketakutan membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Ketakutan membuat kita mengalami kepanikan. Ya kan? Padahal dibutuhkan ketenangan untuk menghadapi suatu masalah. Sebab ya dalam tinggal tenang, kata Yesaya 30 ayat 15 ya, kalau saudara baca di sana, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi waktu kita percaya dan tinggal dalam ketenangan, di sana ada kekuatan. Amin. Nah, Bapak Ibu, mungkin saudara menatap saya dan berkata, kekuatan seperti apa? Ya kan? Kekuatan seperti apa? Dikatakan dalam tinggal tenang. Jangan lupa bahwa orang yang tenang berarti dia tidak cemas, tidak khawatir, ya kan? Kalau kita tenang, maka kita bisa berdoa. Ya kan? Nah, kekuatan apa yang ada dalam sebuah ketenangan? Kekuatan yang dari dalam. Amin. Karena Alkitab bilang bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu, mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu saat ini, ketakutan apa yang saat ini sedang menyerang saudara Bapak Ibu semuanya? Apa yang sedang engkau takuti hari-hari ini? Ingatlah, firman Tuhan mengingatkan bahwa jangan takut, jangan takut. Dan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Amin. Ingatlah bahwa firman Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita tidak bergumul sendiri, kita tidak berjalan sendiri, ya. Tetapi Tuhan Immanuel, dia beserta dengan kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena itu kalau saya bertanya, ketakutan apa yang saat ini sedang menyerang saudara? Saya hanya bilang bahwa ingatlah selalu firman Tuhan dan berpeganglah pada janji-janji Tuhan. Jadi pegang teguh janji Tuhan itu. Iya kan? Di Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah selalu firman Tuhan ini dan pegang teguh janji Tuhan itu. Amin. Tuhan juga menegaskan, sebab aku ini, ya kan, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Ya kan? Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan. Dan karena itu kiranya kita semua hanya menunggu pertolongan dari Tuhan, hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan,
bukan pertolongan dari manusia, sebab pertolongan dari manusia itu terbatas dan pasti mengecewakan. Amin. Kalau Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau, masihkah engkau meragukan perkataan Tuhan, janji Tuhan itu? Dan masihkah saudara takut menghadapi hari-hari yang kita jalani ke depan ini? Tidak perlu takut. Jangan takut, sebab Tuhanlah yang menolong saudara dan saya. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap menghadapi dan menanggung segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak takut, karena Engkau yang menolong kami, yang selalu beserta dengan kami, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada